Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Sekda, Bapak Haji John Friadi SIMM, terima kasih Pak Sekda. Juga Bapak Syahrizal, Kepala Dinas PMD Profesor Provinsi Sumatera Barat. Dan hadir juga di tengah-tengah kita senator kita, anggota Dewan Perwakilan Daerah wakil dari Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Alim Mansori. Terima kasih Pak Aliman yang sudah bersama-sama kami dari Jakarta. Ibu Hajah Rena Ali Mughni, terima kasih. Jadi saya lihat fotonya Pak Ali Mughni ini orang yang sukses terus, berangkat dari guru olahraga sampai sekarang nyalon gubernur. Dan satu catatan saya, di belakang laki-laki sukses pasti ada perempuan hebat. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ketemu perempuan hebat yang di belakangnya Bapak Bupati Padang Pariaman. Ibu Ita Swatribur, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Padang Pariaman, Bu Sekda, terima kasih. Bapak Ibu, para Pak Kapolres, terima kasih tadi juga hadir di bandara. Pak Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pak Nurdin, mendampingi saya dari Jakarta. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, ada berapa ini yang ikut ini? Tiga ikut semuanya. Tapi yang double sini namanya Firdaus. Ya, kamu kampung sini Firdaus ya? Nah, ini kampung sini. Ini orang Padang Pariaman yang punya embung ini apa? Atau karena embung ini dia jadi anggota DPR Provinsi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rasanya tidak sempurna kalau saya ke Padang tidak berpantun. Pergi ke Padang mengunjungi nagari, melihat embung tempat rekreasi. Kepada warga dan wali nagari, mari bersama bangun ekonomi. Ini karangnya semalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya bersyukur pada siang hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian saya bisa bersilaturahim, bertatap muka, dan kita masuk pada satu era adaptasi baru. Nah, adaptasi baru itu kayaknya yang ada di Jakarta, Pak Ali, Pak Senat. Karena di Padang tidak ada adaptasi baru, nyantai saja, sudah aman-aman saja. Mudah-mudahan semuanya aman, Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tidak terpengaruh dengan berbagai situasi yang ada di luar Sumatera Barat, utamanya di luar Padang Pariaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan kebijakan Kementerian Desa, utamanya terkait dengan BUMDes. Betul bahwa sektor ekonomi kita ini perlu penanganan serius dan garda terdepannya itu ada di desa, dan penanggung jawab garda terdepan di desa adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itulah makanya hari ini Kementerian Desa melakukan focusing terhadap pencermatan yang nanti pada gilirannya adalah pendampingan dan penguatan BUMDes-BUMDes di Indonesia yang pada kondisi hari ini pasca COVID atau pada COVID-19 se-Indonesia tinggal 10.626 BUMDes yang masih bertahan dari 37.000 BUMDes. Jadi dari 37.000 BUMDes kena serangan dampak COVID, kena badai COVID-19,
yang bertahan 10.626. Nah, kira-kira yang termasuk kena badai COVID itu ya BUMDes ini, karena hampir semua desa wisata itu kena badai COVID. Karena memang semua wisata berhenti, sektor yang paling terpukul dengan adanya COVID-19 ini sektor pariwisata. Nah, dampak dari sektor pariwisata ini besar sekali, transportasi, termasuk transportasi kunjungan umroh. Kalau dulu musim-musim begini sebelum musim haji itu namanya bandara tiap hari tidak ada sepinya. Penerbangan dari Jakarta, dari Batam, dari Padang ke Jeddah, saya kira hampir tiap hari ada. Ketika COVID-19 semuanya berhenti. Nah, itu yang termasuk juga dampak yang paling besar dirasakan pada sektor pariwisata. Tetapi secara umum adalah sektor ekonomi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan bahwa fokus Kementerian Desa selain urusan-urusan yang terkait dengan penguatan pemerintahan desa, penguatan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan transformasi ekonomi desa, yaitu penguatan di bidang BUMDes, dan tentu BUMDes ini diupayakan sasaran utamanya adalah bagaimana kita bisa melakukan rebound ekonomi, utamanya untuk desa-desa wisata yang ditangani oleh BUMDes. Selain itu, BUMDes juga kita harapkan fokus pada ketahanan pangan, di mana perlu saya ingatkan sesuai dengan warning dari FAO bahwa tahun-tahun ini dan akan datang 2-3 tahun ke depan dunia akan mengalami kekurangan pangan. Nah, kunci utama penyelesaian ketahanan pangan tidak lain ada di desa, termasuk BUMDes. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks upaya untuk penguatan ketahanan pangan di Indonesia, Kementerian Desa juga terlibat langsung di dalam intensifikasi lahan transmigrasi untuk peningkatan produksi pangan yang saat ini masih fokus di Kalimantan Tengah, ya Pak Nurdin. Di Kalimantan Tengah kurang lebih ada 50.000 hektar yang dilakukan intensifikasi pangan. Tentu kita akan berupaya untuk terus melakukan upaya itu agar kekhawatiran dunia terkait dengan kekurangan pangan di Indonesia bisa diantisipasi dan diselesaikan. Sekali lagi, yang bisa menyelesaikan adalah desa dan nagari untuk Sumatera Barat. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada wali nagari, kepada kepala desa, kepada para pendamping desa yang selama ini tepuk tangannya keras itu berarti pendamping desa ini. Para pendamping desa yang selama ini sudah kerja luar biasa, nggak jelas statusnya, sabar ya, sabar. Jadi untuk pendamping desa ini juga kita pikirkan terus. Kita kapasitasnya kita tingkatkan, dan insya Allah kita upayakan pendamping desa nanti masuk pada program P3K. Jika jelas statusnya itu jelas, nasibnya juga jelas. Nah, sekarang ini nasibnya masih tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya apakah nanti tidak tergantung, ya sama saja. Namanya nasib ya tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pendamping desa yang telah bekerja luar biasa, dan ini bagian dari khidmat kita kepada bangsa dan negara melalui percepatan pembangunan desa dan pedesaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf, mohon doa, mudah-mudahan seluruh amanat yang dibebankan kepada kami di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi senantiasa mendapatkan maunah, pertolongan oleh Allah dalam upaya-upaya percepatan pelaksanaan tugas-tugas kita, khususnya dalam konteks percepatan pembangunan di kawasan di desa dan kawasan pedesaan serta transmigrasi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.